kalau lihat dari pajangan di atas itu kan kepengurusannya itu periodenya kan 2020 sampai 2025. Gitu ya. Jadi kesempatan ini ya siapa tahu mungkin besok udah nggak sempat kita ngumpul gini lagi gitu kan, karena dalam waktu dekat kan kita akan segera sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus selama masa kepengurusan 5 tahun ini mulai 2020 sampai 2025. Nah, saya atas nama pengurus dan pribadi juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan semua apabila selama masa kepengurusan kami ini banyak hal yang masih belum dapat memuaskan semuanya, dan juga banyak hal yang mungkin menyinggung, membuat sakit hati, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, ada yang galak, ada yang jutek gitu ya, ada yang ya segala macam lah, namanya kita sama-sama manusia ya. Jadi kita mudah-mudahan itu bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan khawatir, insya Allah kan ini banyak teman-teman yang masih muda-muda, mudah-mudahan kan mereka juga nanti akan tetap dalam kepengurusan sehingga bisa tetap terus melanjutkan program-program yang sudah disiapkan di samping dengan penambahan program-program baru yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kami juga dalam kesempatan ini pas nggak ya, mudah-mudahan pas lah sekalian pamitan kalau seandainya nanti nggak sempat ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya, misalnya udah harus diganti dengan pengurusan yang baru. Walaupun nanti misalnya mudah-mudahan pengurus yang baru ngundang kita untuk pertemuan pisah sambut ya kan, pisah sambut kebuli lagi ya kan. Misalnya gitu ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi gitu. Tapi yang paling penting kami dari kepengurusan 2020-2025 ini tadi menyampaikan hal-hal yang sudah kami sampaikan itu, dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman semua bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi kami kepengurusan, dan kami berdoa semoga teman-teman semua tetap diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga semoga barokah dan ridho Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Dan juga teman-teman nanti kalau kami yang giliran numpang sholat di musola jangan diusir ya. Kayaknya ada sakit hati yang mengurus sebelumnya gitu, giliran mau numpang sholat di musola dicailin. Air wudhunya dimatiin. Aduh, yalah. Mohon maaf ya suka bercanda ya. Beginilah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan secara umum pada kesempatan pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah segera selalu memberikan perlindungan dan ridhonya kepada kita semua. Mungkin dari pengurus yang lain ada yang mau disampaikan? Mumpung belum terlalu banyak kegiatan di kantor, jadi teman-teman bisa ikut hadir. Dan saya pribadi serta atas nama pengurus YBS mengucapkan mohon maaf lahir dan batin pada rekan-rekan semua. Maafkan kami dari pengurus yang bila selama berinteraksi atau bersosialisasi dalam kegiatan sehari-hari baik secara operasional maupun kepengurusan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah dan hilaf, mohon kiranya dimaafkan. Jadi kita sekarang jadi petugas PPBU ya, kita mulai dari nol lagi ya. Dari nol ya Pak? Dari nol ya, udah maafin nih ya kan. Jangan ada lagi yang ini ganjel-ganjel gitu. Kalau ada ganjel mudah-mudahan udah bisa dihilangin, maafin. Kemudian juga tentunya juga kami dari pengurus juga minta maaf apabila sampai dengan saat ini mungkin banyak hal yang masih belum dapat memuaskan atau memberikan sesuai dengan keinginan ataupun hal-hal yang
harapkan oleh rekan-rekan semua, baik dalam konteks pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan maupun juga dalam konteks hal kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal yang utama pada pertemuan kita pada siang hari ini. Dan insya Allah sebaliknya kami juga pengurus tentunya sudah membukakan pintu maaf ya untuk teman-teman semua ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita bisa semakin solid dalam melaksanakan amanah yang diembankan kepada kita semua sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, yang ujung-ujungnya nanti mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah yang ada di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentunya di akhir itu kita harapkan semua nanti bisa menjadi amal ibadah kita semua yang dicatat dan menjadi kebaikan yang akan kita petik nanti di akhirat sana ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya kita juga sama-sama berdoa agar seluruh kegiatan amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat ridho, dan mudah-mudahan juga itu akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat kelak. Pesan saya sih, yang tabungannya lebih banyak jangan lupa sama yang tabungannya sedikit ya. Nanti di sana dibagi-bagi gitu kan. Di sini aja kan gayanya pengurus, tapi tabungannya lebih banyak di sana jangan kan. Benar nggak? Ya kan, nanti ngeboknya bareng-bareng ya. Jadi bisa nombokin kalau saya kurang. Pamehin nombokin saya gitu. Jadi kita masuk bareng-bareng nih kan. Karena modalnya udah sama, insya Allah gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita semua juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung Ji, sini Ji. Tetap diharapkan menjaga semangat, motivasi, dan terus-menerus saling mendoakan agar selama kita menjalankan tugas-tugas keseharian kita bisa diberikan kesehatan, kelancaran. Jadi, maaf batin. Kelancaran, kesehatan, kelancaran, dan tentunya juga keberkahan bagi kita semua sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, berikutnya tadi halal-bihalannya sudah ya. Berikutnya adalah terkait dengan kesempatan ini saya manfaatkan untuk kita sekaligus sharing seperti halnya pertemuan rutin bulanan yang kita lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program-program kita sepanjang tahun 2024. Yang paling pertama nih, karena ada teman-teman Almikot, tadi saya ditagih teman-teman Almikot, ayo siapa lagi yang mau berangkat katanya gitu. Saya tanya Ustadz Dandi, nah, ya, kalau Kang Ayat sih kapan aja bisa, silakan. Dia bayar sendiri ya kan. Iya. Tanya Ustadz Dandi katanya masih ada 6 orang ya Ustadz ya, yang masih ini yang PR ya, ayo kasih semangat. Yang lain-lain teman-teman yang sudah berangkat juga itu tolong kasih semangat yang belum berangkat, mudah-mudahan bisa segera bisa diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci ya. Program terdekat tanggal 7 Juli iya, 7 Juli itu ada, ayo 7 Juli ya, Saudi Arabia. Insya Allah 7 Juli itu udah mulai dibuka lagi nih, sekarang April, Mei, Juni, masih ada 2 bulan lebih lah. Ayo para ustadz yang masih belum berkesempatan silahkan. Masya Allah, luar biasa. Itu nih udah merasakan nikmatnya, pengen bulak-bulaknya kalau bisa tiap bulan gitu berangkat. Iya, Ustadz ya. Masih 6 orang lagi nih yang belum, ayo ditunggu. Mumpung kesempatannya masih terbuka ya. Dan sekarang kan kuota 10 setahun itu dari pengurus itu kan juga sekarang ditambahkan dengan untuk kesempatan bagi
rekan-rekan yang mendapatkan apresiasi menjelang pensiun. Kan dari SK-nya kan kemarin kan. Jadi 10 itu kita gabung jadinya sekarang. Karena kan memang sisa 6 nih yang markotnya yang belum berangkat kan. Digabung. Nah, kalau dalam tahun ini ternyata yang 6 itu juga masih belum berkeinginan berangkat, kita buka nanti untuk putar lagi yang sudah pernah berangkat tapi belum dibiayai oleh yayasan. Jadi sebelumnya berangkat tapi atas pribadi atau sponsori yang lain segala gitu. Nah, ini kita kasih kesempatan untuk mereka-mereka yang akan kita biayai. Jadi jangan sampai yang belum mau berangkat ini nanti menutup kesempatan yang akan berikutnya yang akan kita kasih apresiasi juga gitu kan dari yayasan gitu. Jadi akan kita buka ke sana gitu untuk mengisi kuota-kuota itu. Nah, alhamdulillah dari performa tahun lalu ya mungkin karena itu juga ya banyak yang nggak berangkat juga ya. Jadi tapi lihat dari infaknya Pak Ketua Pengawas luar biasa, sangat bersyukur kita alhamdulillah ada lonjakan yang cukup besar sehingga bisa membantu menutup operasional yayasan. Nah itu dia, mungkin itu berkah dari teman-teman pada berangkat umroh ya, amin. Selain juga tentunya berkah dari keikhlasan teman-teman semua untuk melayani semua jemaah, menyiapkan fasilitas ibadah bagi para jemaah nih. Dan mudah-mudahan itu ke depan juga bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan lainnya nanti kan. Kita berdoa terus ya, mudah-mudahan terus berkembang. Yang luar biasa itu ternyata sekarang infak yang dari hasil QR code itu ternyata itu nggak kalah dengan infak yang langsung kenceleng-kenceleng itu. Jadi luar biasa. Itu kemarin tahun lalu kita bisa dapat sampai 1 miliar ya? 1,2 miliar, alhamdulillah. Yang dari QR code itu, jadi masuk ke rekening 1,2 miliar. Luar biasa, alhamdulillah. Bisa jadi itu juga kan karena mereka merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah gitu ya. Tempatnya bersih, wangi, tenang, ya kan? Difasilitasi dengan baik, teman-teman yang melayani juga ramah, mempersilahkan dengan baik. Jadi mungkin terus tergerak gitu ya, Pak Ambia ya. Ambia gitu juga ya kalau dilihat kan gitu kan. Kita kalau beli kopi ya di warung yang mudakin kopinya senyum manis saja kan udah harga 5.000, 10.000 nggak usah kembali ya nggak kan? Bener nggak? Yang pakai sepeda itu pakai apa? Starling itu kan seduh 2.000 kita kasih 5.000 karena yang goesnya manis senyumnya kan. Jadi kan kopinya udah lupa mau kapal api, mau tetot atau singa atau apa gitu lupa. Tapi yang penting itu kan pelayanan yang tulusnya itu bisa. Itu kami juga cukup surprise kemarin waktu melakukan evaluasi terhadap program atau terhadap kinerja keuangannya kita gitu ya. Meskipun kita berharap juga nanti dari kedinasan juga akan ada support tambahan ya, karena kita sedang mengajukan juga karena kita sekarang kan mendapat tambahan pengelolaan baru kan. Selain yang 2F yang sekarang sudah mulai full, juga terakhir terminal 1B kan mulai dibuka lagi tuh. Begitu 1B dibuka, langsung musola-musolanya kan on. Musola-musolanya on itu sekali on satu terminal musolanya berapa? 13. 13 atas bawah semua ya, luar dalam ya. 13 lihat satu. Sub terminal tuh B aja tuh 13. Makanya nggak salah kalau kami di yayasan itu ngelolanya sekitar 110 musola. Semua terminal tuh 110 musola. Nah ini nih pejuang-pejuangnya teman-teman kita nih yang di lapangan, front line-nya ini yang benar-benar memberikan senyuman gitu kan, mempersilahkan abang senyum dompet melayangnya. Tapi kan bagus melayangnya ya nggak ke rekening infak gitu kan. Gitu. Jadi alhamdulillah kita berdoa saja dan sesuai dengan apa istilahnya saja ya kalau itu lupa saya.
aturan mainnya infak gitu, ya kan? Itu kan katanya 30% dari nilai itu boleh dipakai untuk kebutuhan operasional. Gitu. Iya, betul ya? Kalau yang umum bahkan bisa dipakai untuk segala. Ya, jadi yang untuk kebutuhan operasional, yang untuk gaji dan lain sebagainya itu kan selain, kecuali yang sisanya tetap harus dibalikan bagi ke ini kan, ya, kemaslahatan umat kan. Nah, itu salah satunya dampaknya. Jadi izin atas nama pengurus saya ingin sampaikan juga, setelah kita hitung-hitung gitu ya dengan kinerja tahun lalu, terus proyeksi tahun ini, mudah-mudahan bisa tercapai juga. Ada kemarin pengurus sudah sepakat tuh, alhamdulillah, insya Allah tahun ini, ya mohon maaf, walaupun mungkin belum sesuai ekspektasi ya, tapi walaupun pemerintah mensyaratkan minimal 6%, kita bisa 7% secara keseluruhan, insya Allah nanti. Dan itu kemarin para ustadz bilang katanya, ya dirapel dong dari Januari, kan ininya 2025 katanya. Ya udah, pengurus setuju, ntar ada rapel dari bulan Januari. Udah ya? Udah. Pantas diem aja ya, kok udah kagak ngomong-ngomong ya. Wah, ini pelanggaran nih kalau yang ini. Ini pelanggaran. Aduh, ya alhamdulillah kalau udah diterima, jadi bisa nambah kemarin. Nambah ketupat 10 biji lumayan ya. Alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah, insya Allah take home pay-nya teman-teman itu secara general ya, secara umum nanti rata-rata naik di angka 7% atau ya. Rinciannya seperti apa ntar saya lupa, tadi lupa WN saya itu. Tadi bagi kemananya itu ada ntar masing-masing, kenaikan apa. Di samping kenaikan yang lainnya juga ya kemarin diminta ya, kenaikan honor azan apa segala gitu ya, honor muazin apa segala itu ya, ini dikasih nih. Waduh, ini nih yang menyesatkan nih, kalau angka-angka pasti kasih kecil deh biar nggak kelihatan. Selalu aja gitu ya. Nah ini gaji pokoknya naik 6%, uang transport ini maksudnya apa nih? Oh, jadi 100.000 per bulan. Kenaikannya aja nih, kenaikannya naik 100.000 uang transport. Uang makan naik 100.000 juga. Tunjangan keluarga naik 100.000 juga. Alhamdulillah cuma 100.000. Kalau tunjangan keluarga naiknya 1 juta, nambah ini. Bahaya. Untungnya cuma 100.000. Bahaya nih kalau sampai naik 1 juta, nambah pintu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ntar ini breakdown-nya kira-kira gitu nih Pak Eri. Jadi kita laporkan sekalian. Alhamdulillah kita bisa secara keseluruhan mendorong untuk tambahan. Tadinya awalnya hitungannya mau dinaikkan sampai 10% ya Ustadz ya. Tapi begitu kita hitung-hitung, terus kita lihat aturan-aturan mainnya, termasuk juga fikih ya istilahnya, fikih atau apa terhadap pemanfaatan dari dana infak itu, akhirnya secara total kita bisa hitung ya 7% yang bisa kita manfaatkan. Karena apa? Dana infak itu sendiri kan sebetulnya masih proyeksi, targetnya belum tentu tercapai kan. Kecuali memang kita targetkan dia tercapai, baru kita berani kasih lebih gitu ya. Tapi karena ini juga masih proyeksi, jadi kita jaga-jaga jangan sampai nanti apa yang kita sudah berikan itu ternyata melebihi dari aturan yang diharuskan dari infak itu sendiri. Katakanlah ternyata infaknya ternyata nggak tercapai segitu gitu. Dengan menaikkan 10% kan infaknya misalnya harus 2 miliar, ternyata masih cuma 1,5, akan berarti lebih kan itu dari 30% yang harus dihitung. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi pengurus tetap akan melakukan upaya-upaya melakukan peningkatan kesejahteraan bagi teman-teman semua, termasuk juga kita sedang mengajukan juga tambahan dari dinas ya kan. Selama ini kan dari kantor cabang Soekarno-Hatta kita dapat 175 juta per bulan, dari kantor pusat kita dapat 30 juta per bulan, jadi 25 juta. Kita bayar gaji sebulan 260 juta gitu, kira-kira gitu. Nah sisa kekurangannya yang 45 juta itu
55 juta itu ya dari infak itu kita dan dari sumbangan lainnya kalau ada, kita tutupi dari situ. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan kecenderungannya membaik. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kita dari total laporan keuangannya itu minus sampai 600, terus turun 400, tahun kemarin berapa kasus? Cuman 200 ya? Jadi berapa? Oh, surplus boleh ya? Yang 2024 ya? Surplus berapa? Hah? 400 ya. Itu karena kan banyak yang nggak berangkat umroh, terus ada program-program yang belum sempat kita laksanakan, ya kan, kayak pertemuan kiai, terus program kan baru tahun ini, iya tahun ini, jadi kan biaya tahun lalunya kan nggak kepake itu. Terus juga apa program pelatihan manajemen masjid kan belum jalan juga, jadi surplusnya karena itu ada beberapa program yang memang kita tidak laksanakan. Tapi secara keseluruhan ya alhamdulillah sih ada peningkatan, artinya minusnya kita nggak terlalu jomplang lah gitu seperti yang sebelumnya, karena itu ada peningkatan infak yang cukup besar. Nah, kita sedang ajukan terkait dengan penambahan fasilitas baru ini, kita ajukan minta penambahan tunjangan operasional ke kantor pusat maupun ke kantor cabang, mudah-mudahan bisa dipenuhi. Dan juga tentunya kita nanti akan tambah lagi ininya, pasukannya, biar teman-teman nggak terlalu kerepotan gitu, karena banyak banget ya. Kita mungkin akan rekrut kembali tambahan baru untuk menutup lokasi-lokasi yang belum tertangani selama ini karena ada pembukaan baru itu. Jadi mungkin itu, terus juga tahun ini insya Allah nanti ada realisasi seragam baru ya, seragam baru nanti Pak Hayat tuh katanya lagi mau coba desain cari model baru atau warna, loreng. Hayat mau coba cari desain baru yang lebih fresh gitu ya, jadi lebih mencerminkan warna baru atau paradigma baru dari pelayanan yang akan disampaikan oleh tim kita gitu ya. Termasuk juga itu bagian dari cerminan kita bagian dari api lah kira-kira gitu ya. Oh iya, ada sepatu ya? Padahal saya nggak mau sebutin tadi. Iya tuh, ngurus katanya suruh ganti sepatu, tapi saya bilang saya nggak setuju kalau dikasih uang. Nanti nggak dibeli sepatu, ya kan? Sepatunya tetap aja kayak gitu. Pokoknya bentuknya ya harus sepatu. Jadi teman-teman kelihatan pakai sepatu baru gitu semua. Nah, jangan ntar kalau dikasih dalam bentuk uangnya jadi rokok, ya sepatunya tetap sama gitu. Kita ngeliat tetap, aduh ini sepatunya udah jelek-jelek, gimana pengurusnya kayak gitu ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat nanti segera akan direalisasikan terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk teman-teman semua. Kemudian yang terakhir mungkin ya yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, mumpung ada kesempatan ketemu dan juga mumpung waktu yang tepat gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan kan, kalau lihat dari pajangan di atas itu kan kepengurusannya itu periodenya kan 2020 sampai 2025 gitu ya. Jadi kesempatan ini ya siapa tahu mungkin besok udah nggak sempat kita ngumpul gini lagi gitu kan, karena dalam waktu dekat kan kita akan segera sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus selama masa kepengurusan 5 tahun ini mulai 2020 sampai 2025. Nah, saya atas nama pengurus dan pribadi juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan semua apabila selama masa kepengurusan kami ini banyak hal yang masih belum dapat memuaskan semuanya, dan juga banyak hal yang mungkin menyinggung, membuat sakit hati, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, ada yang galak, ada yang jutek gitu ya,
ada yang ya segala macam lah, namanya kita sama-sama manusia ya. Jadi kita mudah-mudahan itu bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan khawatir, insya Allah kan ini banyak teman-teman yang masih muda-muda, mudah-mudahan kan mereka juga nanti akan tetap dalam kepengurusan sehingga bisa tetap terus melanjutkan program-program yang sudah disiapkan, di samping dengan penambahan program-program baru yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kami juga dalam kesempatan ini pas nggak ya, mudah-mudahan pas lah, sekalian pamitan kalau seandainya nanti nggak sempat ketemu lagi untuk untuk pertemuan berikutnya, misalnya udah harus diganti dengan pengurusan yang baru. Walaupun nanti misalnya mudah-mudahan pengurus yang baru ngundang kita untuk pertemuan bisa sambut ya kan, bisa sambut kebuli lagi ya kan. Misalnya gitu ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi gitu. Tapi yang paling penting kami dari kepengurusan 2020-2025 ini tadi menyampaikan hal-hal yang sudah kami sampaikan itu, dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman semua bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi kami kepengurusan, dan kami berdoa semoga teman-teman semua tetap diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga semoga barokah dan ridho Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua, amin rabbal alamin. Dan juga teman-teman nanti kalau kami yang giliran numpang sholat di musola jangan diusir ya. Kayaknya ada sakit hati yang mengurus sebelumnya gitu, giliran mau numpang sholat di musola dicailin. Air wudhunya dimatiin. Aduh, yalah. Mohon maaf ya, suka bercanda ya. Beginilah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan secara umum pada kesempatan pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah segera selalu memberikan perlindungan dan ridhonya kepada kita semua. Mungkin dari pengurus yang lain ada yang mau disampaikan sebelum dikembalikan ke Pak Jaya. Kang Ayat, Pandang mau sampaikan? Ada? Pak Kang Ayat? Pak Kus, Pak Farhan, silakan. Pokoknya monggo, silakan. Ayatullah. Ayatullah Khomeini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita hormati dan kita berikan ketua kita Pak Haji ini, sahabat Pak Ajeri dan jajaran pengurus. Bisa. Para pengurus ada Pak Farhan, Pak Kus, Pak JMT1, Pak Yudis, dan semua karyawan Yayasan Bait Asama yang mudah Allah senantiasa merahmati kita. Mohon izin Pak Ketua, izin menambahkan sedikit terkait dari bidang SDM, mewakili SDM saya dengan Pak Kus dan Ustaz Dandi ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Bandara Soekarno-Hatta seperti yang diumumkan oleh Pak JM di acara halal bihalal di gedung nomor 100, bahwa Bandara Suta kita mendapat beberapa prestasi ya, seperti peringkat di Skytrack itu peringkat keberapa? 25 dari 28. Kemudian ada yang mungkin yang patut menjadi atensi kita sebagai karyawan garda terdepan di pelayanan masjid, yaitu bahwa untuk base karyawan ini base airport staff itu di peringkat ke-10. Nah, mungkin tidak akan menutup kemungkinan ketika nanti akan ada audit dari Skytrack ataupun dari yang lainnya, itu akan mengaudit rekan-rekan marbot juga yang ada di musola atau di masjid-masjid yang ada di terminal. Oleh karena itu harapan dari Soekarno-Hatta, dari BSH untuk semua marbot biar pelayanannya sama. Insya Allah mungkin ke depan nanti saya sudah sempat sampaikan ke Bu Titi Permatasari terkait program pelatihan hospitality. Nanti semua staf di bandara, baik itu karyawan Angkasa Pura Indonesia, kemudian imigrasi, bea cukai, dan semua stakeholder, pelayanannya tipenya sama, cara menyapa, menegur pengguna jasa. Kalau kita mungkin jamaah
musola atau masjid cara menegurnya sama, satu seragam lah gitu. Mudah-mudahan dengan keseragaman nanti mudah-mudahan peringkat yang tadi 10 bisa naik menjadi peringkat 1 mungkin ya, terbaik di Asia. Itu harapannya. Kemudian tadi terkait masalah seragam baru, memang kedepannya mudah-mudahan dengan nanti launchingnya seragam baru Yayasan Bait Al-Sama, mudah-mudahan bisa merasuk ke dalam jiwa rekan-rekan marbot sehingga pelayanan juga baru juga. Dan kemarin ketika kita silaturahim ke kediaman kantornya Pak Ketua, kita sempat berbicara masalah benchmark atau studi banding ya. Memang kalau kita lihat di Instagram atau di YouTube sudah banyak sekarang masjid-masjid di Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai acuan dari sisi pelayanan. Seperti kalau mungkin yang lagi trending tuh Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Kalau yang lama di Jogokarian, kemudian ada di masjid mana di Jawa kalau tidak salah ya, Kediri. Itu dari sisi pelayanan sangat luar biasa. Itu mungkin nanti mungkin ada perwakilan dari karyawan kali ya Pak Haji ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang rumahnya dekat dengan lokasi bisa untuk belajar ke masjid yang ada, untuk nanti bisa kita praktekkan atau kita terapkan di wilayah Bandar Soekarno-Hatta. Karena tadi saya ngobrol sama stakeholder atau apa istilahnya, investor terbesarnya Nurul Barkah kan 601 menyampaikan untuk kita bisa meningkatkan dari sisi pelayanan. Uang yang diberikan ke kita baik dari Soekarno-Hatta maupun dari jamaah bisa dikonversi menjadi pelayanan lebih baik kepada para jamaah. Kalau kita mungkin ke Istiqlal mungkin ya yang masjid yang sudah lama, di situ ada security-nya. Security-nya itu ya merangkap marbot juga. Kalau sub paling depan belum terisi, itu sub belakang nggak boleh diisi. Jadi dia ngarahin, ayo isi sub pertama dulu. Itu mungkin nanti akan kita coba terapkan di masjid-masjid ketika Jumatan. Jadi mungkin nanti marbot jangan hanya standby di dalam ruangan, tapi melayani jamaah, menjemput dengan mungkin hospitality-nya, pelayanan apa yang bisa kita berikan kepada para jamaah, sehingga infak yang mereka berikan kepada masjid maupun musola bisa langsung terimplementasi atau terejawantahkan dalam sisi pelayanan dari kita sebagai karyawan. Itu mungkin yang berikutnya adalah terkait ada edaran yang dikeluarkan oleh Pak Ketua untuk kita semua karyawan. Ya mungkin izin Pak Haji bisa dibacain ya. Saya bacakan mungkin dan nanti mungkin akan kita share di grup dan kita tempel di semua lokasi. Yang pertama adalah edarannya tertanggal 27 Februari 2025. Sudah lewat 1 bulan tapi nggak ada masalah. Saya bacakan untuk sekedar mengingat kepada kita semua bahwa pertama, seluruh karyawan Yayasan Bait Al-Sama dilarang merokok di lokasi kerja dan area sekitarnya. Ini menjadi atensi buat semua karyawan, dan akan ada nanti peringatan mungkin kalau ada yang ketahuan merokok ada SP1. Karena tidak main-main masalah merokok, karena sangat tidak sejalan ketika kita sebagai imam atau muazin atau segala macam, ketika kita melayani jamaah tapi kita kadang-kadang ngerokok bersama dengan para jamaah di luar gitu. Kemudian yang kedua, karyawan wajib menggunakan seragam resmi yayasan, menggunakan ID card dan segala macam. Jadi tidak boleh ada menggunakan sendal jepit atau mungkin pakai kaos oblong, apalagi pakai celana pendek. Kalau celana pendek kelihatan auratnya, itu dilarang. Kemudian yang ketiga, karyawan dilarang menggunakan pakaian yang tidak sopan, sama dengan yang poin kedua tadi. Kemudian yang keempat, dilarang meletakkan kotak infak di tempat penitipan barang kecuali lokasi yang sudah ditentukan. Jadi karena beberapa waktu yang lalu ada temuan ada kotak infak yang nyasar ke satu lokasi yang itu tidak boleh ada kotak infaknya. Setelah kita coba cross check, klarifikasi, ternyata ada yang marbot yang merasa tidak enak kalau tidak ada kotak infaknya. Jadi dengan adanya edaran ini dilarang meletakkan kotak infak kalau di lokasi itu tidak diizinkan untuk ada kotak infak. Kemudian yang berikutnya, seluruh uang kotak penitipan barang menjadi milik Yayasan Bait Al-Sama dan diserahkan setiap hari kepada bidang keuangan. Kemudian yang berikutnya, penghitungan kotak infak Jumat, karena kita sudah memasang CCTV di semua lokasi, nanti akan ada penghitungan live secara live di setiap lokasi masjid, dan mungkin nanti di Nurul Barkah Pusat akan kita bisa pantau Pak Haji melalui layar monitor yang ada, akan kita coba tarik gambarnya ke sini sehingga nanti semuanya bisa kita hitung sama-sama, bisa kelihatan lebih transparan lah gitu.
Kemudian yang berikutnya dilarang mengedarkan brosur atau berjualan di area masjid dan musola kecuali sudah ada izinnya. Ini jadi atensi juga kepada para marbot, jangan sampai nanti melanggar aturan atau kebijakan dari teman-teman komersil, karena semua lokasi itu adalah wilayah komersil. Kalau mau berjualan, entah itu apalagi kayak kita masjid, itu harus ada izin dari teman-teman komersil, karena ada hitungan duitnya gitu. Kemudian yang terakhir cukup ada 7. Jadi insya Allah nanti akan kita tempelkan di semua lokasi. Mudah-mudahan dengan adanya edaran ini tidak hanya sekedar berupa edaran, tapi mudah-mudahan bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh semua karyawan di bawah naungan Yayasan Bel Asama. Kenapa? Belum di-share ya? Belum. Soalnya nanti hari ini langsung segera kita share Pak Ketua. Saya kira dari SD mungkin itu Pak Kus ada yang mau ditambahkan? Ya, sekali lagi mungkin harapan dari SDM yang pertama atas nama bidang SDM sama mohon maaf lahir dan batin kepada semua karyawan Bait Asama. Tadi kalau disampaikan Pak Ketua, apabila nanti di pengurusan berikutnya ternyata kami tidak bisa bergabung lagi, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan mudah-mudahan kedepannya pengurus Nurul Barkah bisa lebih maju lagi dan bisa lebih maksimal lagi dalam melayani jamaah. Sekian, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudis ingin ada disampaikan terminal 1 dan sekitarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Ketua Dewan Pengawas, Pak Ketua Yayasan, Bapak-bapak dari Yayasan Al-Mukot, hadirin sekalian dari pengurus Yayasan Bait Asama yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya sudah mendengar banyak hal tadi. Izin saya hanya menyampaikan tambahan saja Pak Ketua, bahwa tadi sudah disampaikan seiring dengan beroperasinya Terminal 1B, mulai bertambah itu ya lokasi-lokasi yang harus kita tangani. Dan yang ingin saya stressing di sini adalah penekanan dari Pak Menhub, Pak Menhub menginginkan musola-musola di bandara ini bisa dikelola dengan baik dan rapih lagi. Sebenarnya kemarin saya juga berbicara dengan Pak Dirut bahwa kita perlu tambahan musola, Pak. Ketika Pak Dirut saya sampaikan begitu, Pak Dirut merespon dengan baik dan kami keliling Pak Deni, keliling di 1B, mana lokasi yang paling bagus untuk dijadikan perluasan musola. Namun belum ketemu gitu. Mungkin di 1B itu launch B1-nya nanti setelah Lebaran ini akan ditambah oleh PP ya. Ditambah ditambah daging tapi menggunakan besi gitu untuk dijadikan musola, atau lokasi yang nursery itu dijadikan musola. Terutama kebutuhannya musola sebelum pemeriksaan security checkpoint. Karena musola yang sebelum itu hanya ada di check-in counter di bawah, Pak. Gitu. Jadi memang musola ini jadi perhatian banyak orang ya, Pak. Lebih karena kita adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar saat ini. Sehingga sudah sepatutnya kita pun harus menyediakan fasilitas ibadah yang harusnya sih lebih baik. Saya ingat Pak, beberapa tahun yang lalu itu salah satu pengelola bandara di Jepang itu kalau tidak salah dari Osaka ya ke sini pada ini untuk studi banding mengenai prayer room itu. Jadi saya yang ngantar mereka ke Terminal 2 gitu. Terminal 3 belum diresmikan, ke Terminal 2, ke Terminal 1. Mereka bertanya tentang banyak hal mengenai tempat untuk ibadah itu. Termasuk tempat wudhu, bagaimana tempat wudhu, persyaratan utamanya apa, kalau mau sholat itu harus bagaimana, apa yang harus disediakan, apa yang wajib ada gitu. Kita jelaskan waktu itu harus menghadap ke kiblat, harus ada directionnya, harus ada air wudhunya, gitu. Tempat ambil wudhu. Sekarang itu mereka lebih baik Pak pengelolaannya gitu. Jadi bagus di Instagram kami melihat di medsos, waduh lebih bagus. Dia belajarnya ke sini tapi mereka melakukan perbaikan-perbaikan tambahan gitu sehingga pengelolaannya menjadi lebih bagus. Saya kira memang ini ke depan harus kita semakin koordinasikan ya Pak untuk semakin memperbaiki fasilitas musola. Terminal 3 kemarin ada masukan juga bahwa musolahnya itu
komplainnya adalah bau ya. Saya jelaskan sih, memang yang menjadi bau itu kan karena tempat wudhunya dekat Pak dengan tempat sholat, dan itu tidak dikasih alas yang menyerap air gitu kan, sehingga ketika orang habis ambil wudhu itu kakinya basah-basah langsung, karena keburu-buru. Kalau di boarding mall kan ya, kalau di boarding house mas semua orang di bandara ini orang sekolah kebanyakan keburu-buru gitu. Sehingga kalau di boarding house itu habis wudhu kucuk-kucuk jalan kakinya masih basah tuh, sampai di musolahnya karpet. Ya kalau seorang sih nggak basah Pak, tapi kalau 100 orang bolak-balik ya basah juga. Lalu apa yang harus kita lakukan menurut saya gitu? Saya sama Rizko pernah bicara, ini kalau di hotel juga banyak orang yang pakai, tapi hotel memang melakukan banyak upaya, antara lain setelah tempat wudhunya kita kasih handuk yang cepat menyerap air gitu. Problemnya adalah kita harus cepat mengganti handuk itu karena basahnya pasti sering gitu, agar si air ini tidak kebawa ke karpet musolahnya. Problemnya adalah kita harus menyediakan banyak ini Pak, banyak karpet yang dari handuk itu, dan kita harus cuci sendiri. Saya bilang kalau gitu saya beliin mesin cucinya, kita cuci sendiri aja. Kayak handuk itu Pak, kalau di hotel kan kita ya handuk tuh jadi kita cepat kering gitu. Saya bilang udahlah kita beliin mesin cuci aja. Saya Evi maksudnya cleaning service yang di sana, kita suruh nyuci itu setiap hari gitu handuknya gitu. Tapi belum kita coba Pak Ustadz, saya nggak tahu ini jadi kewenangan siapa gitu. Bukan handuknya bagian. Iya, handuknya musola Pak, handuk yang buat alas gitu Pak. Pemberdayaan aja Pak Ketua ini. Jadi bagaimana kita sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya kita menyediakan fasilitas itu dengan senyaman mungkin gitu buat orang yang mau sholat, karena saya kira namanya mau menghadap Allah gitu ya, kita kalau kita transit di Doha misalnya atau di Dubai itu kan tempat musolanya nyaman bener gitu. Itu juga negara yang bukan muslim kayak di Osaka juga tempatnya bagus gitu. Pengen juga sebenarnya kita pengen punya musola seperti itu ya gitu. Makanya ada masjid di Anjungan itu Pak Ustadz, pengen juga kita melengkapi, jadi misalnya tempat sujudnya jadi lebih bagus. Nunggu ini aja nih Pak, nunggu kalau masih lama nanti mohon kabar Pak, mungkin kita ada upaya-upaya lain gitu untuk karpetnya gitu. Iya, karena ini bertambahnya Citylink di 1B Pak, maka setiap Jumat itu sudah mulai over, mulai meludak. Saya sudah minta Pak Agus Halim untuk menyiapkan ruangan yang ex Aviation Museum itu, untuk kita nanti kita rapihin, kita keluarin semua barangnya untuk antisipasi apabila di hari Jumat itu terjadi banyak orang gitu. Nah, kita perbaiki Pak, kita perbaiki, kita licin, kita muluskan lantainya lagi, kita perbaiki untuk antisipasi terutama di hari Jumat. Karena kalau hari lain mah 5 baris doang Pak. Iya, 5 baris doang. Itu pun maghrib ya. Iya, kalau zuhur mah 2 baris lah, alhamdulillah. Tapi banyak saya lihat orang memang yang transit Pak, transit dari satu tempat ke tempat lain, yang dicari musola. Dicari musola, mereka rileks di situ untuk ngadem gitu Pak. Jadi memang kebutuhan untuk tempat sholat ini menjadi harus kita kelola tambah baik lagi Pak Ketua. Harapannya karena banyak pihak petinggi-petinggi juga sudah melihat itu. Ketika kita memperbaiki hal-hal yang lain tapi kita tidak memperbaiki tempat sholat, saya kira ini sesuatu hal yang patut kita perbaiki gitu. Saya tidak tahu apakah nanti lokasi masjidnya itu jadi area yang akan direvitalisasi juga Pak Denny. Karena kalau 1C jadi kan, iya, saya buka, terus dibuka A yang direvitalisasi. A-nya harus direvitalisasi gitu. Karena cuman memang belum diputuskan saat yang Citylink apa yang di A yang ke sana gitu. Nah di 1C itu saya wanti-wanti Pak, setiap saya keliling, saya bodo amat lah dibilang cerewet juga. Saya ingetin terus Pak Dirut, Pak Wakan gitu. Musola Pak, musola. Karena emang di satu ada itu yang dikomplain, bukan dikomplain, yang jadi masukan itu ya musola gitu. Yang saya prihatin kan kalau yang sekarang kita ada di 1A, di 1A itu kan musola yang di boarding house-nya kecil-kecil memang. Kita sudah buat yang besar di A4 Pak. Yang di B itu belum ada gitu. Kalau di A itu ada di A4 sama di setelah CP2 itu mendingan itu lebih baik dari
yang ada gitu Pak. Lebih besar lah, lebih besar. Tadinya saya berencana menambah satu musola yang di A4 itu Pak, yang di bawahnya kan ada musola, atasnya itu ada pelataran yang belum dibangun apa-apa. Saya minta untuk dibikin musola tambahan lagi, karena kalau maghrib dan subuh itu yang rebutan gitu, waktu-waktu krusial itu Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa tambah semakin baik melayani para penumpang yang ingin sholat di bandara kita. Dan saya kira kita ini kan jadi airport yang masjidnya paling banyak Pak. Waktu saya jadi humas saya pernah angkat itu Pak, bahwa Soekarno-Hatta adalah airport dengan masjid paling banyak di dunia. Kalau di dunia malah saya bilang, iya kan ya. Kalau di King Abdul Aziz masjidnya paling 1-2 ya. Oh, soalnya kecil-kecil. Kalau kita masjidnya banyak Pak. Kalau masjid paling besar sini sekarang udah ada di Terminal 2F, ada di Al-Fat, di Terminal 3 ada 2. Ya banyak ya. Kita pernah ngitung di pusat ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi pemicu kita lagi untuk lebih semangat mengolah. Perbaikan-perbaikan di manajemen tentu saja itu satu keniscayaan yang harus kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman melihat semangatnya sangat optimis untuk semakin baik lagi. Saya kira itu Pak, nama nanti kita sama-sama rundingin Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musola Al Jaya. Ada lagi siapa sambutan? Siapa lagi? Pada? Cukup. Aparat? Cukup ya. Baik. Apa? Mau sambutan juga? Hah? Baik, sebentar ya. Tadi kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga oleh pengurus yang lain yang ya mungkin ada beberapa garis yang kita garis bawahi, terutama dari kepengurusan beliau yang sudah masuk mungkin masa akhir. Namun kita berharap mudah-mudahan beliau masih tetap berkarya dan bisa bersama dengan kita. Pak Haji Deni ya, sangat luar biasa karena keberadaan bersama kita sangat amat luar biasa, kita rasakan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau masih tetap bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga mungkin untuk tadi ada masukan Pak JM dari waktu kemarin, waktu kita di bulan Ramadan itu di Terminal 1 masjid itu toiletnya untuk jemaah itu saja. Kalau di masjidnya udah sangat amat luar biasa. Semua khotib yang khotib di Terminal 1 sekarang udah merasakan begitu dahsyatnya mereka. Kalau pertama mereka berkeringatnya, sekarang mereka pakai jaket karena dingin ya. Iya. Cuman satu poin yang kemarin disampaikan dari jemaah itu yaitu satu poin itu. Karena kita Terminal 1 itu toilet di atas itu enggak di. Memang tadinya tidak didesain buat betul itu ya. Toilet gitu. Itu kan pengapa. Itu cari lokasi yang pas untuk persoalan toilet itu kan bagaimana membuang air kotornya itu. Iya. Itu yang jadinya belum ada ya. Mudah-mudahan. Ya itu berapa masukan dari jemaah yang sempat kemarin di Ramadan. Ada usulan sih sebenarnya menjadikan ini Pak. Dulu kan ada Pujetera ya? Iya, Pujetera yang di bawah itu. Yang di bawah, ya. Pujetera bukannya antara satu VIP. Untuk yang VIP bukan? Bukan, VIP kan satu A. Oh, satu A, satu B. Kalau ini yang Pujetera yang dari kedatangan ke satu C. Oh, iya. Nah, itu kalau kita jadiin masjid aja gimana gitu. Di tengah-tengah itu ya? Ya, kalau itu di bawah bisa kita buat toilet yang bagus. Iya. Iya. Bisa itu. Bisa. Itu aja ya? Boleh. Tinggal dia tinggal ditata aja itu mas sedikit. Karena kan namanya food court kan. Iya, udah food court. Iya, itu mesti rapiin itunya. Kalau di bawah sih cukup itu. Betul. Dan langsung. Karena titik lain nggak ketemu. Iya. Dan nanti kita bisa diskusikan sekarang. Siap. Betul. Kalau Adi Iya, direvitalisasi kan sekalian dibangun. Iya. Pengganti masjid yang itu. Iya. Berarti nama jangan dulu dibuat ya.
Nama jangan dulu berarti ini. Iya. Jadi fasilitas tambahan. Ya, di tengah-tengah itu. Sebelum membangun apa-apa seperti Rasul itu kan formasinya dalam setiap tempat akan datang baginda Rasul, yang dibangun itu masjidnya dulu sebelum membangun kotanya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bandara Soekarno-Hatta pun prinsipnya bangun dulu masjid, bangun dulu musola, yang lain nyusul, nambah berkahnya insya Allah. Dan insya Allah juga Pak Ijen, kemarin saya sudah ngobrol dengan salah satu pejabat ini dengan Pak Ahmad kalau nggak salah. Kita ingin mencoba mengajukan Baitul Sama Bandara Soekarno-Hatta ini untuk mendapatkan muri ya. Iya, ya. Karena pengelolaan masjid dan musola terbanyak sedunia ya. Sedunia bukan se-Indonesia, sedunia. Jadi insya Allah setelah dihitung-hitung memang paling banyak. Kalau tambah lagi dengan 13 yang terminal 1B, berarti 130 lebih ya. Termasuk, udah. Nah itu makanya ini perlu dimasukkan. Iya. Baik. Mungkin ada yang masukkan dari teman-teman. Siapa dulu? Oh, Pak Mujahid. Silakan. Enggak. Bentar. Dulu ya, konsensus ya. Asal jam berapa? Jam 3.15. Jam 3. Siapa teman-teman lokasi? Apa-apa, nggak usah pakai aja. Asal jam 3? Teman-teman ke lokasi baik. Oh iya, makanya. Mang pakai gini kan? Mungkin Nggak usah, nggak apa-apa. Pegang aja. 3 orang. Satu cukup lah. Satu orang juga. Satu cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Karena asar kita juga agak cepat, saya ada 2 hal saja mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama adalah karena kebetulan saya di Terminal 2 dan Terminal 2 bawah yang kita bercampurnya dengan masyarakat yang betul-betul dari kampung 2D berarti ya? di parkir ya. Kemarin banyak usulan dan banyak setengah desakan gitu. Kenapa sih Terminal 2 tidak ada Idul Fitri gitu kan? Untuk itu saya kalau boleh Idul Fitri. Ya. Kemarin kan karena ada dadakan aja. Artinya kalau ke depan itu paling tidak kita rencanakan supaya karena teman-teman kita yang operasional juga perlu dilayani Pak, ya kan? Terus juga karena sekarang kebanyakan jamaah umroh yang segitu banyak juga harus kita layani. Itu satu. Yang kedua mungkin menyangkut terima kasih saya setelah apresiasi Februari kemarin kita ikut umroh setelah 17 tahun ya. 17 tahun kan dengan Pak Haji Eri dan juga Pak Denny 2008 kita haji, ketemu lagi kemarin 2025, artinya